Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adib Abdurrauf dari Ilmu Politik 1A dengan NIM 200601621. Di video kali ini, saya akan menuntaskan tugas bahasa Arab. Materi yang akan saya ambil adalah jumlah ismiyah. Kalimat atau jumlah adalah lafaz yang tersusun yang memiliki faedah atau memahamkan bagi orang yang diajak bicara dan dilakukan secara sadar atau disengaja. Kalimat atau jumlah tersusun dari dua kata atau lebih. Jumlah dibagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah yang selalu diawali oleh isim atau kata benda dan jumlah fi'liyah yang selalu diawali oleh fi'il atau kata kerja. Di sini, saya akan menjelaskan tentang jumlah ismiyah. Jumlah ini mempunyai dua rukun, yaitu mubtada atau subjek dan khobar atau predikat atau keterangan. Contoh dari jumlah ismiyah adalah Zainabun Solihatun dan Muhammadun Mahirun. Di contoh pertama, Zainabun sebagai mubtada atau subjek dan Solihatun sebagai khobar atau predikat atau keterangan. Dan di contoh kedua, Muhammadun sebagai mubtada atau subjek dan Mahirun sebagai khobar atau predikat atau keterangan. Bekal awal mempelajari jumlah ismiyah adalah menguasai pembagian isim berdasarkan tingkat kejelasannya, yaitu isim makrifat dan isim nakiroh. Hukum asal dari mubtada adalah makrifat atau bersifat khusus karena ia dijadikan sandaran bagi keterangan yang datang setelahnya. Sedangkan hukum asal dari khobar adalah nakiroh atau bersifat umum yang bertugas menjadi penjelas atau keterangan bagi mubtada. Untuk membedakan isim makrifat dan nakiroh, diantaranya ada beberapa tanda atau ciri yang bisa diketahui, yaitu isim makrifat memakai al dan akhir kata tidak berharokat tanwin, sedangkan isim nakiroh tidak memakai al dan akhir kata berharokat tanwin. Jenis-jenis isim makrifat yang bisa dijadikan sebagai mubtada antara lain 1. Isim alam atau nama orang atau nama daerah. Contoh katanya adalah Umar, Jakarta, Aisyah, dan Zainab. Contoh kalimatnya adalah Jakarta Asimatu Indonesia. Yang kedua ada isim domir atau kata ganti. Contoh katanya adalah huwa, hiya, ana, nahnu, anta, dan anti. Contoh kalimatnya adalah huwa ustazun dan anta tolibun. Yang ketiga ada isim musol atau kata sambung. Contoh katanya ada allazi, allati, allazina, allazina. Dan contoh kalimatnya adalah allazi yaqra'ul Qur'an. Yang keempat ada isim isyarah atau kata tunjuk. Contoh katanya ada haza, hazihi, zalika, dan tilka. Contoh kalimatnya adalah haza kitabun dan tilka suratun. Yang kelima ada isim yang kemasukan al. Contoh katanya adalah al-kitabu, al-jami'atu, dan al-ilmu. Contoh kalimatnya adalah al-kitabu jadidun dan al-ilmu nurun. Yang keenam ada al-idhofah atau isim yang disandarkan pada isim makrifat. Contoh kalimatnya adalah kitabu Muhammad jadidun. Selanjutnya ada jenis-jenis khobar, yaitu 1. Tunggal atau mufrad. Tunggal atau mufrad dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kata tunggal. Contoh kalimatnya adalah Muhammadun mahirun, tilka mistorotun, dan haza faslun. Yang kedua ada kata ganda. Contoh kalimatnya ada al-muslimani solihani dan hazani kolamani. Yang ketiga ada kata plural. Contoh kalimatnya adalah
al-muslimuna solihuna dan al-muslimatu solihatu. Jenis-jenis khobar yang kedua adalah kalimat atau jumlah. Kalimat atau jumlah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jumlah ismiyah. Contoh kalimatnya adalah Aliun akuhu muslimun dan Mahmudun uktuhu tobibatun. Yang kedua ada jumlah fi'liyah. Contoh kalimatnya adalah yaktubu Zaidun ad-darsa dan kharajat Maryamu minal baiti. Jenis-jenis khobar yang ketiga adalah syabbihi al-jumlah atau menyerupai kalimat. Contoh kalimatnya adalah al-kitabu al-maktabi dan at-talibu fil fasli. Catatannya adalah yang pertama, nama orang walaupun bertanwin tetap disebut isim ma'rifat dan bukan nakiroh. Contohnya adalah Muhammadun, Aliun, Fatimatun. Yang kedua, apabila suatu isim disandarkan atau idhofah pada isim ma'rifat, maka ia disebut isim ma'rifat atau kitabu Zaidin. Dan jika disandarkan pada isim nakiroh, maka ia disebut dengan isim nakiroh atau kitabu Tolibin. Yang ketiga adalah penerapan jumlah ismiyah harus memperhatikan kaidah dan aturan nahwu. Di antaranya kesesuaian antara mubtada dan khobar. Ketika khobar yang digunakan dari jenis tunggal atau mufrad, maka mubtada dan khobar harus sama baik dalam bentuk kata tunggal, ganda, maupun pluralnya sesuai dengan jenis kelaminnya kecuali dalam jenis kata tertentu. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thanks for watching and see you.